Halo Sobat Emas, kali ini saya ingin membahas tentang pengalaman pahit yang dirasakan hampir semua pemain emas baru ya atau investor baru. Dan ini menjadi topik yang paling banyak masuk di DM saya, di chat, bahkan di kolom komentar video-video saya ya. Ini bukan sihir, ini bukan penipuan juga. Ini adalah hal fundamental yang wajib Anda pahami sebelum Anda terjun ke investasi emas. Karena ini adalah kunci investasi emas. Anda harus tahu ini dulu. Oke, simak video hingga selesai. Oke teman-teman, jadi ini didasari dari banyak sekali DM. Dari salah satu contoh, ada teman kita ya yang followers juga, dia baru beli emas batangan 1 gram di hari Senin, harganya 3,2 juta. Seneng ya? Tapi seminggu kemudian dia WA lagi, dia DM lagi, dia butuh uang, lalu dia jual lagi. Tahukah Anda, emas yang dia jual cuma dihargai 2,4 juta. Dia langsung shock, rugi toh 800.000 ya. Ada juga ini Pak siapa ya, Tamsir atau siapa, itu dia mau masuk emas digital ya. Dia komentar tentang, bang, kenapa saya top up 3 juta tapi saldo emas saya yang ada di aplikasi tercatat kok cuma 2,8 juta, yang sisanya kemana ya. Nah, ini kita bahas ya. Jadi teman-teman, jika Anda mulai nabung emas, Anda harus berhenti melihat harga emas itu dengan satu harga. Emas itu punya dua harga yang berjalan beriringan. Yang pertama namanya harga beli. Ini adalah harga yang Anda bayar saat membeli emas di outlet manapun. Lalu yang kedua namanya harga jual kembali atau buyback. Ini adalah harga yang dibayarkan outlet kepada Anda atau toko kepada Anda ketika Anda menjual emasnya di sana. Ya, ada harga beli, ada harga jual kembali atau harga buyback. Nah, selisih antara harga beli dan harga jual kembali itu namanya spread ya. Kenapa ada spread? Sederhananya gini, spread itu adalah biaya operasional, biaya sertifikasi, biaya risiko, margin keuntungan dari penjual. Itu tak kasih contoh sing mudah aja ya. Jadi gini, ada orang beli emas antam di butik resmi, sesuai harga publish ya. Harga belinya itu adalah 3 juta, harga beli kembali itu 2.850.000. Artinya spreadnya ada berapa? 150.000. Artinya Anda emasnya harus naik lebih dari 150.000 per gram jika Anda ingin dapat untung. Sehingga ketika Anda mulai nyimpen emas, itu bukan investasi jangka pendek ya. Enggak terus dijual 1 minggu kemudian, itu pasti Anda rugi karena spreadnya itu belum tertutupi. Begitu juga dengan emas digital ya. Ini yang sering buat terkejut para pemain emas digital. Mungkin ini masih cukup asing ya untuk teman-teman kita untuk nabung di emas digital. Jadi contohnya ketika Anda top up 3 juta, aplikasi seringkali langsung mencatat saldo Anda berdasarkan harga buyback itu. Misalnya nih spreadnya 2% ya. Maka dari 3 juta itu saldo Anda yang tercatat itu cuma 2.940.000. Anda itu tidak kehilangan uang, tapi Anda harus nunggu harga emas global naik minimal 60.000 agar saldo Anda kembali menyentuh 3 juta dan mulai mencetak keuntungan. Intinya dalam investasi emas, keuntungan Anda baru dimulai setelah harga global naik melampaui spread. Ya. Nah, untuk sekarang untuk solusi nih, solusinya gimana? Untuk teman-teman yang tinggal di daerah yang mungkin tidak tersedia outlet resmi dan hanya bisa beli di toko emas lokal ya. Ini penting banget. Untuk teman-teman yang di daerah, tolong kalau mau investasi emas itu jangan buru-buru. Sebelum kamu mengeluarkan uang, Anda harus melakukan dua hal ini ya, dua hal. Catat kalau perlu. Kalau enggak ya tinggal cek video ini lagi. Yang pertama, tanya spesifik harga beli dan harga jual kembali. Jangan pernah hanya bertanya berapa harga emas hari ini. Itu nggak cukup. Tanya langsung berapa harga emas hari ini, dan kalau saya beli emas, kalau saya jual itu berapa. Itu jadi tanya harga belinya dan tanya harga jualnya. Contohnya, kalau saya beli emas 1 gram hari ini seharga 3 juta, berapa harga belinya kembali atau berapa harga buybacknya? Itu langsung ditanyakan ya.
Beberapa toko itu mesti akan menjawab kita ikuti harga dunia. Nah, ini jangan tergiur ucapan kayak gini. Ini bahaya ini ya, ini racun ini. Jika kita mah ngikutin harga dunia, nah, ini jebakan ya. Anda harus tahu nominalnya. Contoh, beli 3 juta, harga jualnya nanti 2,7 juta. Berarti kamu langsung mikir, oh spreadnya 300.000. Jika spreadnya terlalu jauh, jangan beli di sana. Gitu ya. Kenapa ini penting? Karena saya sendiri menerapkan pada diri saya nabung emas dengan tujuan memang nabung, tapi ada juga harapan saya untuk ada keuntungan. Kalau tidak tahu spreadnya atau spreadnya terlalu besar, nanti malah Anda merasa dirugikan dan trauma untuk investasi emas lagi. Ya, jadi sobat, mari kita ubah mindset kita. Jangan kaget dengan spread. Terima spread sebagai biaya awal lah untuk investasi. Tapi tujuan kita hanya satu, nabung dengan sabar dan menunggu harga global naik melampaui spread tersebut. Ya, di sini Bang Ole sama Ojo Lali Emas berusaha untuk menemani setiap perjalanan Anda. Kami itu ingin sama-sama untung, kita ya untung, Anda ya untung, gitu ya. Dan terakhir, 2 himbauan penting kalau investasi emas pakai uang dingin. Jadi kalau pas harganya turun, Anda nonton video dari Bang Ole, Anda nggak panik ya. Lalu yang kedua, selalu edukasi, selalu pantau harga emas gitu ya, dan selalu riset sendiri ya. Jika konten ini bermanfaat, nambahin investasi Anda, jangan lupa follow, subscribe ya. Kalau Anda mau beli dompet emas, rekomendasi Bang Ole juga ada di bawah sini ya. Jadi tetap setia, tetap jangan bosan-bosan untuk melihat Bang Ole. Oke, salam emas.